Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membicarakan surat An-Nisa ayat 34 yang terjemahannya dan artinya adalah sebagai berikut. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Maksudnya di sini pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dari ayat 34 surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi, di sini Allah berfirman yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini maksudnya adalah seorang lelaki adalah pengurus bagi seorang wanita. Maksudnya dia sebagai pemimpin, orang tuanya, hakim atas dirinya, dan pendidiknya bila dia mulai membengkok. Selanjutnya firman Allah dari ayat tersebut di atas, yang artinya oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain yaitu wanita. Itu maksudnya adalah karena kaum lelaki lebih afdol, lebih utama daripada kaum wanita. Dan seorang lelaki itu lebih baik daripada seorang wanita. Oleh karena itu kenabian hanya dikhususkan untuk kaum lelaki. Begitu pula halnya dengan kekuasaan yang besar. Karena Nabi SAW bersabda, tidaklah akan pernah beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Demikian juga jabatan kehakiman dan lain sebagainya. Dulur-dulur siman, adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maksud dari kalimat dari ayat 34 di atas, maksudnya itu adalah mahar, nafkah, dan usaha yang telah Allah Ta'ala wajibkan atas lelaki untuk kaum wanita. Di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi lelaki itu lebih afdol atau lebih utama daripada wanita, dan dia juga memiliki keutamaan dan kebaikan atasnya, sehingga sangat pantas jika seorang lelaki itu menjadi pemimpin atau pengurus bagi kaum wanita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 228. Dulur-dulur seiman, firman Allah yang artinya sebab itu maka wanita yang soleh. Nah, di sini maksudnya wanita yang soleh itu adalah wanita dari kalangan kaum wanita, yaitu para istri. Selanjutnya firman Allah yang artinya ialah yang taat kepada Allah. Maksudnya ialah mereka yang taat kepada Allah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Dan banyak ulama yang berkata bahwa maksudnya di sini adalah wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Itu yang dimaksudkan dengan wanita yang soleh. Sedangkan firman Allah yang artinya lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maksud dari kalimat tersebut adalah As-Sudi rahimahullah dan ulama lain berkata, itu maksudnya adalah dia atau wanita tersebut memelihara kehormatan dirinya dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Sedangkan firman Allah yang artinya oleh karena Allah telah memelihara mereka, itu maksudnya adalah yaitu wanita yang terpelihara dan terjaga lantaran disebabkan pemeliharaan dari penjagaan Allah Ta'ala. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila kamu melihat padanya, dia membuatmu gembira. Apabila kamu merintahkannya, dia segera mematuhimu. Dan bila kamu pergi meninggalkannya, dia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan dari sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Lalu jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu sekali-kali mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Itulah tadi terjemahan dari surat An-Nisa ayat 34. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatannya dan mematuhi suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Hadis ini adalah hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, itu maksudnya adalah para wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusus terhadap suami-suami mereka. Nusus itu maksudnya adalah berlaku kurang ajar. Jadi wanita nusus adalah wanita yang berlaku kurang ajar terhadap suaminya, mengabaikan perintahnya, berpaling darinya, dan membencinya. Jadi kapanpun seorang suami melihat tanda-tanda nusus pada istrinya, maka hendaklah dia menasihatinya dan mengancamnya dengan hukuman Allah Ta'ala. Jika dia masih durhaka terhadapnya, terhadap suaminya, karena Allah Ta'ala telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuhinya. Dan Allah Ta'ala mengharamkan istri mendurhakai suaminya lantaran suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas dirinya. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya jika aku diperkenankan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami atas istri. Dulur-dulur seiman, Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, yang artinya bila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan, yaitu dalam hal ini berhubungan, bersetubuh, lalu istrinya menolak, maka para malaikat akan melaknatinya sampai waktu pagi. Hadis yang semakna dengannya juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka. Adapun firman Allah yang artinya, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Di sini maksud dari kalimat dari ayat 34 ini berkaitan dengan kalimat ini, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-hajar berarti suami tidak menyetubuhi dan menggumuli istrinya di tempat tidurnya, melainkan dia hanya memalingkan punggungnya terhadap istrinya. Demikian halnya dikatakan oleh banyak ulama lainnya. Akan tetapi sebagian ulama, diantaranya As-Suddi, Ad-Daha, dan Ikrimah rahimahullah menambahkan, ditambah bahwa si suami tidak perlu berkomunikasi dan berbicara dengannya. Di dalam kitab As-Sunan dan Al-Musnad diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami? Maka Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, kamu memberi pakaian kepadanya ketika kamu memakai pakaian. Janganlah kamu memukul wajah dan mencelanya, dan janganlah kamu memisahkannya kecuali di dalam rumah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan pukullah mereka. Di sini maksud dari kalimat dari ayat 34 An-Nisa ini adalah, bila mereka, maksudnya para istri, tidak bergeming atau istrinya itu tidak bergeming dengan nasihat dan juga tidak dengan pisah ranjang, maka kalian diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau yang tidak menyisakan bekas luka. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda di saat haji wada, yang artinya bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka adalah penolong bagian kalian. Kalian memiliki hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai menginjak hamparan atau rumah kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka. Mereka juga memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Demikian halnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan banyak ulama yang lain mengatakan bahwa maksud dari pukulan itu adalah pukulan yang tidak menyisakan bekas luka. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, maksud dari pukulan itu yaitu pukulan yang tidak membekas. Para ulama fikih rahimahullah berkata, maksud dari pukulan itu yaitu pukulan yang tidak membuat cacat anggota tubuh dan tidak membekaskan sesuatu apapun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seorang suami mengacuhkan istrinya di atas ranjang. Jika istrinya mulai sadar, maka cukup dengan cara tersebut. Namun jika istrinya masih juga tidak mau sadar, maka Allah Ta'ala telah mengizinkan bagimu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas luka. Dan jangan kamu mematahkan tulangnya. Jika istri mulai sadar, maka cukup dengan cara tersebut. Namun jika istri tidak mau juga sadar, maka Allah Ta'ala telah menghalalkan bagimu untuk mengambil kembali mahar sebagai tebusan darinya. Diriwayatkan dari Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah.
Lalu Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, banyak wanita membangkang terhadap suami-suaminya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ruksah atau keringanan dalam hal memukul mereka sebagai pelajaran. Lalu banyak wanita mendatangi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal suami-suami mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya banyak wanita mendatangi istri-istri Muhammad mengadukan perihal suami-suami mereka. Mereka yang berbuat demikian terhadap istrinya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Al-Ash'ats bin Qais rahimahullah. Dia berkata, aku pernah bertamu di rumah Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia memanggil istrinya dan memukulnya. Setelah itu dia berkata, wahai Ash'ats, hafalkanlah dariku 3 perkara yang telah aku hafalkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu janganlah kamu bertanya kepada seorang lelaki kenapa dia harus memukul istrinya, dan janganlah kamu tidur melainkan setelah salat witir. Dan Al-Ash'ad lupa perkara yang ketiga. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. Sebagai keterangan adalah Abu Daud, dari Abu Daud, hadis Abu Daud 2146 juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Fath Kabir secara ringkas dengan isyarat, yaitu tentang biografi Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab radhiyallahu anhu. Al-Bukhari rahimahullah berkata, Iyas tidak diketahui memiliki predikat sahabat. Maksudnya bahwa hadis itu adalah mursal. Namun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meyakinkan dalam kitabnya bahwa dia memiliki predikat sahabat. Dan itulah yang dirajihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Al-Tahzib. Azubah dibaca dengan mendomahkan kitab Zal dari 2 huruf ba. Sedangkan dalam kitab yang selanjutnya adalah kesalahan penulisan. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu mereka berbuat nusus, maksudnya kurang ajar atau membangkang dan berani terhadap suami-suami mereka. Al-Khattabi rahimahullah berkata, maknanya adalah berlaku tidak baik dan berani menentang para suami. Az-Zair adalah orang yang berlaku zalim terhadap lawannya dan siap melakukan keburukan. Jadi Az-Zair adalah orang yang berlaku zalim terhadap lawannya dan siap melakukan keburukan. Sedangkan keterangan yang lain dari Musnad 122 nomor 122, Abu Daud nomor 2147 secara ringkas juga diriwayatkan dari Al-Hakim rahimahullah. Dia menyebutkan perkara yang ketiga, dan janganlah kamu bertanya kepadanya tentang siapa yang dia percayai dari saudara-saudaranya dan siapa yang dia tidak percayai. Dia mensahihkan hadis tersebut dan disepakati oleh Az-Zabi rahimahullah. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah yang artinya, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ayat 34 dari surat An-Nisa. Jadi maksud dari kalimat dari ayat 34 ini yang telah kita terjemahkan tadi, yaitu bila seorang wanita telah mematuhi dan mentaati suaminya dalam semua perkara yang dia inginkan darinya, dari perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, maka tidak ada jalan lagi bagi suami untuk menyusahkan istrinya setelah itu. Dan dia tidak berhak untuk memukulnya, juga mengacuhkannya atau mengasingkannya. Adapun firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, itu maksud dari kalimat dari ayat 34 tersebut, itu adalah ancaman bagi kaum lelaki bahwa bila mereka berbuat zalim dan jahat kepada istri-istri mereka tanpa ada suatu sebab, maka Allah Ta'ala itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.
itu adalah penjaga mereka, dan dia akan membalas orang-orang yang menzalimi dan berbuat jahat terhadap mereka, maksudnya para wanita tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.